Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapopo, sila suruh kumanang. Sirong siki memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Video kita kali ini yang mulai dibahas itu tentang suku Kajang. Fakta-fakta menarik tentang suku Kajang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru dan membantu channel kami untuk terus semangat mengupload videonya. Oke, suku Kajang adalah salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, berada di Bulukumba. Nah, suku Kajang ini memiliki beberapa fakta menarik. Dan suku Kajang pun ini salah satu suku yang paling ditakuti. Fakta menarik yang pertama bahwa suku Kajang sangat memegang yang namanya kesederhanaan. Memiliki satu prinsip yaitu taliran masing-masing. Nah, suku Kajang ini sangat sederhana dalam segala hal, seperti pakaian, makanan. Dia sangat sederhana begitu, dia sangat memperlihatkan kesederhanaannya, dan dia juga tidak mau tersentuh langsung dengan teknologi yang ada tanpa adanya pertimbangan. Jadi dia tidak menerima budaya-budaya luar yang akan masuk ke dalam daerahnya. Dia hanya memegang atau mempertahankan budaya dan adat yang ada pada zaman dulu sampai sekarang. Nah, termasuk dengan mengelola hutan, dia hanya mengambil yang dia butuhkan saja, tidak berlebih-lebihan pada saat menggunakan atau pada saat mengambil hasil hutan. Karena kenapa? Dia tidak terlalu berlebihan untuk melestarikan hutannya. Ya, jadi na boros pada ini. Jartonga mina perluangin Allah. Untuk apa? Untuk kebutuhannya. Kemudian dia ingin melestarikan hutannya. Kemudian fakta yang kedua bahwa kita ketahui bersama ciri khas yang sering kita jumpai pada saat berjumpa dengan atau berada atau berkunjung ke tempat suku Kajang itu biasanya berpakaian hitam. Nah, suku Kajang sangat memegang yang namanya budaya atau adat mereka bahwa dia hanya berpakaian yang gelap. Karena kenapa? Dia memiliki prinsip bahwa kita berada dalam kandungan ibu itu dalam suasana gelap. Kemudian akan kembali ke liang lahat gelap juga. Jadi prinsipnya seperti itu. Ini bersumber dari masyarakat setempat. Kemudian ada juga yang berpendapat atau ada juga yang biasa kita dengar bahwa warna hitam yang dia pakai itu adalah lambang kesederhanaan. Lambang kesederhanaan, sehingga yang pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang gelap atau berwarna hitam. Kalau kita bertanya apa warna yang ada di suku Kajang, itu cuma dua, kalau bukan putih ya hitam. Kemudian fakta menarik juga, ada yang namanya tradisi Matunu Fanroli, membakar linggis sampai merah, membakar besi atau linggis sampai merah. Tradisi ini dilaksanakan apabila seumpamanya ada orang yang kehilangan kayu atau kehilangan barang tapi tidak mengetahui siapa yang mengambil. Nah, pada saat itu dilaksanakanlah yang namanya tradisi membakar linggis Matunu Fanroli. Ketika linggis itu sudah dibakar, kemudian sudah memerah, dipanggillah orang yang dicurigai. Ketika dia memegang besi itu, linggis itu, kemudian tangannya tidak terluka, tidak melepuh, atau tidak ada reaksi apapun, berarti bukan dia pelakunya. Tetapi kalau umpamanya dia memegang linggis itu, kemudian panasnya terasa, tangannya luka, melepuh, berarti dia menganggap bahwa itu adalah pelakunya. Wahaya tadi, luar biasa. Colok mi lagi buka ki luar biasa. Besi macam itu no apa nagesta
Tidak ada luka sama sekali kalau bukan dia yang mengambil. Luar biasa keilmuannya di sana. Kemudian fakta menarik juga, rumah mereka atau rumah adat di sana itu ya seperti rumah-rumah yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya, rumah panggung. Akan tetapi rumah orang-orang suku Kajang itu dapurnya berada di depan. Jadi dia ingin memperlihatkan bahwa beginilah kesederhanaan orang suku Kajang, yang dimana di dalam rumahnya tidak ada satupun perabot-perabot rumah tangga seperti spring bed, kasur, tidak ada seperti itu. Karena kenapa? Kembali lagi kesederhanaan. Dia ingin memperlihatkan kesederhanaannya. Begitu juga alat-alat elektronik seperti kompor gas itu tidak ada. Dispenser, rice cooker tidak ada sama sekali. Karena kenapa? Dia ingin kita kembali ke kesederhanaan suku Kajang tersebut. Kemudian fakta menarik lainnya itu ini yang paling sadis. Ilmu santet atau doti, biasa kita kenal doti. Ketika suku Kajang melakukan yang namanya doti, santet, itu akan mengakibatkan fatal kepada yang disantet atau yang didoti. Karena kenapa? Tiba-tiba orang itu kepalanya lembek, lama-kelamaan tidak tahan dengan itu, dia akan meninggal dengan secepatnya. Tiba-tiba orang merasa sakit kemudian mati. Karena kenapa? Ilmu santet yang dikirim oleh suku Kajang. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa hal-hal seperti ini kalau kita mengaku umat beragama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini seharusnya ditinggalkan atau dihindari. Nah, hebatnya lagi ketika orang suku Kajang melakukan mengirim yang namanya doti, itu bukan hanya satu orang, tapi dia bisa tepat sasaran sampai sekelompok orang. Jadi dia natasi dimi tahu kamu tamega wadito biasa. Tapi kita kembalikan lagi kepada tadi bahwa segala sesuatu itu Allah yang mengatur. Jadi hal-hal seperti ini yang terakhir tadi perlu kita garis bawahi. Kalau kita mengaku umat beragama percaya akan adanya Tuhan salibawan nih, tinggalkan saja hal-hal seperti ini. Oke sepuku, itulah tadi fakta-fakta menarik tentang suku Kajang, yang dimana suku Kajang sangat memegang yang namanya kesederhanaan sesuai dengan motonya di sana, sesuai dengan prinsipnya di sana. Dia sangat memegang yang namanya kesederhanaan, tidak menerima apa yang ada di luar untuk masuk ke dalam sukunya. Dia akan menerima itu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan atau keputusan bersama yang dinamakan ammatoah, pemimpin atau raja di sana. Oke sapoku, dukung terus channel kami, channel Ogi Tuleng. Cara di subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, salam untuk pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.